Shalom adik-adik, welcome to Stars Kids GBI Salemba. Minggu ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, shalom papa mama, shalom opa oma dan semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Wow, tentunya luar biasa dan penuh sukacita. Hari ini Kak Ana dan Kak Ain senang sekali melayani adik-adik di ibadah sekolah minggu GBI Salemba. Nah adik-adik, tentunya sudah mandi dong. Pasti dong Sudah Kak. sarapan dong. Tentulah Kak. Ayo adik-adik, duduk yang manis. Tidak ada lagi yang nonton televisi, tidak ada lagi yang main HP. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu Bapa, bahwa Engkau sangat baik, serta penyertaan-Mu Bapa selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau penuhi kami dengan urapan-Mu. Lawatan-Mu terjadi dari rumah ke rumah dan setiap yang menyaksikan ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Serta Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kak, biar suasananya lebih meriah dan adik-adik tambah semangat, kita ajak adik-adik dulu untuk yel-yel Kak. Siap Kak. Ayo adik-adik, sekarang kakak minta adik-adiknya semua bangkit berdiri. Kita mau yel-yel, ikuti aba-aba kakak ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Uwi, 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 uwi. Yes, 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 yes. Oh, haleluya. Nah, kita langsung aja bernyanyi dan menari buat Tuhan. Ayo adik-adik yang semangat ya. Silakan musiknya Kak Andi.
adik-adik menarinya begitu semangat loh Kak. Pastinya Kak, luar biasa. Kita kasih jempol 2 Kak. Jempol kita sosi sorak-sorai dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan adik-adik? Oh Amin. tentunya masih ya Kak ya. Ya. Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Tapi kita mau angkat 2 pujian dulu. Nanti setelah itu kita berdoa baru mendengarkan firman. Silakan Kak musiknya. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah
Kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami minta urapan-Mu Tuhan, buka hati kami. Biarlah firman-Mu hidup, tumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Amin. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami Amin. siap mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa, amin. Nah, yang sudah siap nih dengerin firman Tuhan, coba Kak Isti mau lihat duduknya yang paling rapi, nggak pakai main, nggak pakai sambil makan-makan, apalagi sambil tidur-tiduran. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, Kak Isti mau ingetin lagi nih, sekarang tahun 2021, yaitu tahun, iya pinter, tahun integritas. Katakan sama-sama dengan Kak Isti, tahun integritas. Yang artinya apa? Yang artinya adalah semua yang ada di dalam hati kita, yang ada di pikiran kita, semua yang kita katakan, dan semua yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang pastinya adik-adik sudah sering mendengar, sudah tidak asing lagi. Siapa yang mau mendengar ceritanya? Coba lipat tangannya lagi, duduknya yang rapi. Siap ya? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu telah selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh, nama mereka Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri mereka dan juga istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis yang Tuhan katakan.
ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor burung merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore, tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat membuka pintu kapal itu? Ketika semuanya sudah keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji Tuhan kepada kita? Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Nuh. Dari cerita Bapak Nuh ini kita belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah kita taat. Kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, bahkan taat kepada guru-guru kita. Yang kedua, kita belajar untuk menghormati Tuhan. Caranya bagaimana menghormati Tuhan? Caranya yang paling gampang yang langsung kita bisa praktekkan adalah waktu saat kita ibadah. Walaupun kita ibadah masih di rumah, nggak ditungguin kakak-kakak sekolah minggunya, nggak ada mama papa, tapi kita belajar untuk menghormati Tuhan. Caranya waktu ibadah kita sungguh-sungguh, nggak pakai main-main,
makan, nggak sambil makan-makan, atau sambil tiduran. Nah, kalau kita sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan saat ibadah, itu salah satu cara kita untuk menghormati Tuhan. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Minta tolong mama papa untuk men-scan barcode yang ada ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini supaya berkenan di hatimu. Supaya persembahan ini diterima Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi menangkan jiwa. Nah, yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Nah, yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa untuk selalu memperkatakan Pentakosta ketiga. Dadah, God bless you. Salam dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayap yang kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menu sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kuangkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular gagak. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan menunjukkannya dan akan menjadi, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melakukannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kupindahkan dia dan akan kupeliharakannya kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-temanku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu hari ini atas kesehatan kami. Tuhan, tak lupa kami juga membawa dalam doa keluarga Bapak Gembala, Bapak David, Ibu Rita, dan Koko Efraim. Berkati kesehatan, pelayanan, dan pergumulan dan pekerjaannya Tuhan.
supaya bisa turun menjadi berkat. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, supaya makin semangat untuk melayani Tuhan ya Tuhan, supaya selalu diberkati, selalu dilindungi Tuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, hari ini kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, pulihkan dari COVID-19 Tuhan. Berkati Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan, agar bisa memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya semua warga Indonesia mentaati protokol kesehatan Tuhan, dan juga takut akan Engkau Tuhan, dan melakukan hal yang baik di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Lawatlah kami Tuhan, dan urapi kami penyertaan-Mu untuk 1 minggu ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.